Kali ini kita akan membahas mengenai self-help ya. Bagaimana melakukan self-help atau bagaimana cara melakukan self-help untuk diri kita sendiri. How to do self-help. Kita akan melihat satu persatu cara untuk melakukan self-help. Sebelumnya kita akan melihat apa saja topik yang akan kita bahas kali ini. Yaitu yang pertama adalah definisi self-help, manfaat self-help, dan bagaimana melakukan self-help. Jika kita lihat di sini, definisi self-help yaitu yang pertama, tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan bagi diri sendiri. Jadi, segala upaya yang kita lakukan untuk menolong diri sendiri atau membantu kita dalam menyelesaikan masalah ataupun tekanan yang kita hadapi sehari-hari, itu termasuk dalam self-help. Kadang, self-help itu dikenal juga sebagai self-care, yaitu kemampuan untuk merawat diri sendiri. Self-help adalah perilaku atau tindakan untuk menjaga kesehatan mental. Jadi, upaya-upaya untuk membantu kita agar tidak mengalami masalah-masalah psikologis termasuk dalam kategori self-help atau self-care tadi itu. Kemudian, tindakan untuk mengelola gejala-gejala, persoalan psikologis atau gangguan mental atau persoalan mental yang lainnya. Self-care bukan berarti tidak memerlukan bantuan atau dukungan orang lain. Artinya, ketika kita sudah mampu melakukan self-help, bukan berarti kita tidak membutuhkan bantuan ataupun dukungan orang lain. Atau mungkin kita tidak terlihat membutuhkan bantuan dari orang lain. Pada self-help, kita juga menjaga kondisi fisik, kondisi mental, kondisi spiritual, dan kondisi emosi. Berikut adalah manfaat ketika kita melakukan self-help. Ketika seseorang melakukan self-help atau self-care, maka dia akan lebih berdaya, jadi akan lebih mampu mengatasi kendala-kendala ataupun hambatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, seseorang akan memiliki rencana hidup, jadi tahu gitu tujuan hidupnya, tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diraih. Tentu saja ketika orang memiliki tujuan hidup, dia akan lebih berenergi atau bersemangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, dengan melakukan self-help, kita lebih memahami potensi diri, karena akhirnya kita tahu batasan-batasan dan kelebihan yang kita miliki. Lalu dengan self-help, kita juga akan terampil dalam mengatasi tekanan dan mampu lebih sehat secara mental. Sehingga akhirnya kita juga mampu beradaptasi atau lebih luas dalam bersikap ataupun lebih terampil dalam menghadapi berbagai macam situasi sosial ataupun tekanan yang berbeda. Nah, bagaimana sih melakukan self-help ya? Secara umum akan ada 6 cara yang saya bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah menerapkan pola hidup sehat. Namun dalam menerapkan pola hidup yang sehat, perlu konsistensi ataupun kemampuan untuk konsisten dalam melaksanakannya. Pola hidup yang sehat berarti mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak harus mahal, tetapi memenuhi gizi sehari-hari, tidur yang cukup, proporsional artinya ya, olahraga yang teratur, rutin, menghindari obat-obatan terlarang atau narkoba, dan alkohol atau minuman keras ya. Nah, jika kita dapat melakukan ini, dapat menerapkan pola hidup yang sehat, maka akan membantu merawat kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, pola hidup yang sehat itu harus dilatih setiap harinya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi butuh konsistensi. Kemudian, salah satu cara melakukan self-help adalah dengan cara menjaga kebersihan. Kebersihan penting untuk alasan sosial, medis, dan psikologis gitu. Jadi, menjaga kebersihan atau hidup bersih tidak hanya untuk kepentingan medis saja ya, jadi menghindarkan kita dari penyakit, menghindarkan kita dari resiko infeksi dan lain sebagainya, tapi juga memiliki peran yang penting dalam sosial. Seperti yang kita tahu, untuk dapat berinteraksi dengan baik di dalam lingkungan atau berinteraksi dengan orang lain, tentu saja kita perlu menjaga kesehatan ya. Orang kan kadang juga tidak terlalu senang jika berinteraksi dengan orang yang tidak bersih. Kemudian psikologis, dengan menjaga kebersihan, orang akan merasa lebih hidup atau live gitu ya, atau merasa lebih segar. Dengan merawat kebersihan, kita juga merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri, dan akhirnya kita akan lebih mudah diterima di dalam masyarakat.
Kemudian ada cara yang ketiga untuk melakukan self-help, yaitu menjalin relasi sosial. Dengan menjalin relasi sosial, ternyata ya, itu juga dapat membangun rasa kepemilikan, sehingga kita juga lebih merasa sehat. Jadi usahakanlah menjalin pertemanan yang sehat, sehingga kita itu mempunyai belonging yang sehat juga dengan orang lain. Belonging yang sehat itu tidak termasuk dalam konteks posesif ya. Jadi berelasi tetapi tidak merugikan orang lain. Bisa juga dengan cara bergabung ke komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama. Kadang-kadang ini ya, cara yang dapat dilakukan untuk menjalin relasi. Dengan mengikuti support group misalkan, memiliki aktivitas yang sama misalkan. Nah, selain itu ya, cara melakukan self-help bisa juga dengan melakukan hobi atau mengembangkan hobi. Misalkan kita sudah secara rutin melakukan hobi, kita bisa mengembangkan pada kadar yang lebih luas ataupun lebih tinggi gitu ya. Melakukan apa yang kita sukai, merasa rileks, sehingga kita merasa rileks, santai, dan tenang. Tentu saja ini disesuaikan dengan hobi masing-masing ya. Ada yang hobinya melakukan hobi itu di luar rumah, tapi ada juga yang suka di dalam rumah. Ada yang hobinya hanya sekedar menonton TV atau membaca buku, tetapi ada juga yang hobinya bercocok tanam, ataupun hobinya misalkan traveling ya. Traveling, tapi perlu diingat, dalam melakukan hobi perlu dipertimbangkan juga terkait finansial. Jangan sampai kita terlalu berfokus hobi kita harus terlaksana tetapi ternyata menimbulkan masalah yang lain, misalkan masalah finansial. Misalkan kita itu sukanya atau rileksnya hobi kita belanja gitu ya. Belanja terus tanpa memperhatikan finansial, akhirnya muncullah masalah yang lain. Selanjutnya, cara berikutnya adalah dengan berlibur ya, atau menyempatkan waktu untuk berlibur. Berlibur ini sebenarnya sama dengan beristirahat, jadi kita mengambil waktu untuk break ya, dari aktivitas sehari-hari, break sebentar gitu, dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan untuk membuat relax atau lebih refresh. Sehingga kita bisa mendaur ulang pikiran. Artinya mendaur ulang pikiran itu adalah menyegarkan pikiran, kemudian kita lebih fresh, atau kita lebih mampu berpikir secara objektif ya. Kadang-kadang cara yang cukup sederhana juga adalah dengan cara mengambil jarak. Jadi tidak perlu liburan, tapi kita mengambil jarak dengan masalah. Misalkan mengambil waktu untuk istirahat sebentar di rumah misalkan, itu juga masuk dalam kategori liburan sebenarnya. Jadi tidak perlu pergi-pergi jauh gitu ya. Hanya mengambil jeda dengan persoalan kesehari-hari. Kemudian ada juga orang yang suka melakukan ini ya, expressive writing. Jadi misalkan menulis di jurnal atau menulis di blog gitu untuk meredakan tekanan. Jadi diekspresikan melalui tulisan. Nah, cara selanjutnya adalah dengan melakukan relaksasi. Nah, relaksasi ini juga cara yang cukup sederhana untuk meredakan tegangan ataupun tekanan. Bahkan secara singkat bisa menurunkan tekanan jika kita melakukannya dengan benar ya. Relaksasi yang cukup sederhana yaitu dengan cara melakukan relaksasi nafas ataupun relaksasi otot. Sebenarnya banyak sekali sekarang panduan-panduan yang saya lihat beredar di YouTube itu bisa digunakan ya untuk melakukan relaksasi otot ataupun relaksasi nafas. Selain itu, relaksasi juga dapat melatih seseorang untuk mengelola rasa cemas. Jadi kadang-kadang karena tekanan itu cukup tinggi, akhirnya membuat cemas. Nah, cemas itu akhirnya juga berpengaruh ke fisik ya, detak jantung meningkat, kemudian berkeringat. Nah, dengan cara melakukan relaksasi sederhana, misalkan relaksasi nafas yang bisa dilakukan di mana saja, kita dapat meredakan kecemasan dengan singkat. Seperti itu. Oke, itulah cara-cara yang dapat dilakukan dalam melakukan self-help. Self-help ini sebenarnya sangat bermanfaat jika kita mengalami tekanan ataupun kecemasan dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga kita dapat meredakan dengan cepat, seperti itu. Jika self-help ini dilakukan secara rutin, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan atau habit yang membantu kita untuk mengelola stresor ataupun tekanan dalam sehari-hari.